Ini adalah Xiong'an, sebuah tempat di mana hampir 1 triliun yuan telah diinvestasikan. Sungguh bersih tanpa celah, sangat bersih sampai-sampai tidak ada sebutir debu pun di tanah, bahkan tidak ada satupun jejak kaki. Orang akan berpikir bahwa dengan reputasi semegah itu, area baru Xiong'an seharusnya menjadi kota yang ramai. Tapi siapa sangka kenyataannya akan seperti ini. Stasiun kereta apinya megah dan lapangannya cukup mengesankan. Stasiun Xiong'an memang agung dan spektakuler. Stasiun ini dikenal sebagai stasiun kereta api cepat terbesar di Asia. Namun, selain tidak ada orang, semuanya ada. Aula utamanya mungkin hanya ada selusin orang paling banyak. Hampir tidak ada siapa-siapa di sana. Rasanya kosong dan sangat luas. Jika kita berbicara tentang stasiun kereta api cepat paling sepi, Xiong'an bisa mengklaim posisi kedua, dan tidak ada tempat lain yang berani mengklaim posisi pertama. Di kiri atas adalah area perumahan Xiong'an. Seluruh zona adalah perumahan. Area baru Xiong'an pernah menerima investasi besar dengan defisit triliunan. Jadi, bagaimana nasib kota baru ini sekarang? Banyak orang mengatakan area baru Xiong'an telah membangun cukup banyak gedung, tetapi tidak ada orang di jalanan. Jika Anda ingin beristirahat dari Beijing, Xiong'an bukan pilihan yang buruk hanya karena sama sekali tidak ramai. Bahkan, bisa dibilang ini adalah salah satu yang unik di dunia. Area baru Xiong'an, proyek 1000 tahun Partai Komunis China, kini telah memasuki tahun ke-8 sejak pendiriannya. Baru-baru ini, seorang netizen mengunjungi Xiong'an dan menemukannya mirip kota hantu dengan zona komersial dan jalanan yang sepi mencekam. Hampir tidak ada satu jiwa pun yang terlihat seperti suasana pasca apokaliptik. Beberapa analis percaya proyek Xiong'an adalah keputusan impulsif oleh kepemimpinan Xi Jinping dan pada akhirnya mungkin akan berakhir dengan kegagalan total. Meskipun orang-orang menyebut Xiong'an sebagai kota harapan dan inovasi, menurut saya tanpa populasi, semua itu tidak berarti apa-apa. Area komersialnya tidak kecil, namun jelas bahwa hampir tidak ada bisnis yang beroperasi. Satu-satunya area yang relatif aktif adalah di sekitar pusat pameran bersama dengan zona teknologi tinggi Chongqing yang sedikit lebih baik. Bagian lain termasuk perumahan relokasi di selatan hanya sedikit lumayan. Sebagian besar area yang tersisa tampaknya masih dalam pembangunan atau menunggu penyewa. Populasi seringkali adalah jiwa sebuah kota. Jalanan sangat bersih justru karena sangat sedikit orang. Dan karena itu, rasanya hampa. Hanya ketika bisa menarik penduduk dan menciptakan suasana yang hidup, pembangunan akan benar-benar dimulai. Namun, saya pikir itu mungkin masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Beberapa orang bertanya kepada saya tentang membeli properti. Saya tidak merekomendasikan untuk membeli di Xiong'an. Ada terlalu banyak ketidakpastian. Lingkungan ekonomi saat ini sudah sulit. Mengapa mempersulit diri sendiri? Menghindari kesulitan yang disebabkan diri sendiri saja sudah cukup beruntung akhir-akhir ini. Sebagian besar bangunan yang Anda lihat kosong. Namun, boleh dibilang, sebagian kecil toko di lantai dasar beberapa bangunan sebenarnya telah dibuka. Itu berarti keadaannya sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi seberapa jauh lebih baik, saya menyarankan semua orang, jika suatu hari Xiong'an mulai menerima mahasiswa universitas, ketika universitas dan sekolah di sekitarnya dibangun dan kebijakan diberlakukan untuk mempertahankan lulusan, barulah Anda bisa mempertimbangkan untuk datang ke Xiong'an. Keadaannya mungkin berbeda saat itu. Tapi semua ini, ya, saya hanya mengatakan pada kenyataannya, semua itu masih cukup jauh. Sebuah video yang direkam oleh seorang netizen menunjukkan bahwa meskipun Xiong'an dipenuhi gedung-gedung tinggi, itu praktis adalah kota kosong. Area baru Xiong'an telah resmi didirikan. Menurut China Central Television, CCTV, saat ini ada lebih dari 380 proyek utama di area baru Xiong'an dengan lebih dari 670 miliar yuan telah diinvestasikan. Perusahaan milik negara pusat telah mendirikan lebih dari 200 cabang berbagai jenis di area tersebut dan infrastruktur seperti jalan, koridor utilitas bawah tanah terintegrasi, dan layanan cerdas berbasis cloud telah dibangun. Namun,
Netizen yang baru-baru ini berkunjung melaporkan melihat kenyataan yang sangat berbeda. Xiong'an tetap menjadi kota kosong yang luas. Tempat kami parkir disebut pusat layanan warga Xiong'an. Menurut papan nama, itu adalah area kantor dan komersial. Dari luar, tingkat bisnis yang beroperasi tampak cukup rendah. Misalnya, satu bangunan terlihat benar-benar kosong, kemungkinan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Kami masuk untuk memeriksa dan melihat sebuah restoran bernama Chin Pai Hei. Tidak jelas apakah restoran itu buka. Melangkah ke tangga kayu kecil, tanahnya cukup bersih, tetapi di dalam, meskipun ada meja dan kursi, semuanya tutup. Area itu tampak sepi. Bahkan ada tanda yang bertuliskan, didisinfeksi hari ini, kemungkinan tertanggal April tahun 2020, 2021, atau 2022. Pintunya bahkan tidak bisa dibuka. Tempat ini benar-benar sepi meskipun itu adalah hari Sabtu sore. Saya saat ini berada di area perbelanjaan outlet di area baru Xiong'an, Hebei. Ini adalah kota yang baru dibangun, cukup bersih, tetapi tidak banyak orang. Mereka telah membangun plaza besar di sini, tetapi sama sekali tidak ramai. Di depan ada food court dengan mixue Bingcheng dan lebih jauh lagi ada supermarket. Hal ini menyedihkan bagi restoran dan bisnis kecil di sini. Tidak banyak pelanggan dan sedikit orang masuk untuk makan. Suasananya benar-benar tenang dan dingin. Melihat setiap toko satu persatu, hampir tidak ada orang, dan kebanyakan warung makan. Hidup di sini benar-benar tidak mudah. Tempatnya sangat sepi. Lihatlah pekerja sanitasi. Ini adalah jalan raya nasional. Tapi lampu merah dan hijau bahkan tidak penting lagi karena tidak ada orang. Benar-benar sunyi. Area Xiong'an awalnya ditujukan untuk memindahkan fungsi non-ibu kota Beijing. Itu adalah proyek besar yang sangat didorong oleh Presiden Xi Jinping setelah ia berkuasa dan disebut sebagai rencana milenium. Para ahli percaya bahwa sejak Xi Jinping menjabat, ia terus-menerus mengusulkan proyek dan strategi besar. Sebagian besar telah berubah menjadi proyek yang belum selesai. Dari Belt and Road Initiative hingga Asian Infrastructure Investment Bank, dari inisiatif CHIPS 10 triliun yuan hingga rencana milenium area baru Xiong'an. Beberapa bahkan menyarankan bahwa ia masih memiliki satu proyek super yang belum selesai untuk diselesaikan, yaitu runtuhnya Partai Komunis China. Satu bidang tanah yang ditujukan untuk sekolah masih ditutupi rumput liar. Konstruksi kemungkinan bahkan belum dimulai. Hanya satu pekerja sanitasi terlihat menyapu. Di seberang jalan adalah Rumah Sakit Umum Beijing Union. Lebih jauh lagi adalah kampus Xiong'an dari Universitas Sains dan Teknologi Beijing. Seperti sekolah sebelumnya, kampus itu belum dibangun, hanya dipagari dengan tanda promosi tanpa konstruksi aktual yang dimulai dan tidak ada tanda-tanda aktivitas. Sebuah bidang tanah lain yang dipagari di seberangnya tidak memiliki nama yang terpasang. Tujuannya tidak jelas. Ini adalah gerbang utama Universitas Geoscience China yang memiliki penjaga keamanan dan tidak mengizinkan orang asing masuk meskipun jalan internalnya sudah diaspal. Universitas keempat adalah kampus Xiong'an dari Universitas Jiaotong Beijing, yang terakhir di antara keempatnya. Setelah mengobrol dengan seorang penjaga keamanan dan bertanya kapan proyek itu akan selesai, ia hanya menjawab bahwa ia tidak tahu. Dari sebuah video yang diunggah oleh seorang netizen, jelas bahwa stasiun kereta api cepat yang mewah itu hampir sepi dengan sangat sedikit orang yang lewat. Netizen berkomentar bahwa hal itu normal bila stasiun kereta api cepat dibangun sebagai bagian dari rencana milenium tapi tidak menarik banyak orang. Bagaimanapun juga, rencana milenium tidak bisa berhasil dalam semalam. Stasiun kereta api cepat Xiong'an, yang disebut-sebut terbesar di Asia, juga sepi mencekam. Ini adalah stasiun kereta api cepat. Bisakah Anda membayangkan seperti apa arus penumpang di sini dalam beberapa tahun? Mengunjungi stasiun Xiong'an di area baru Xiong'an. Meskipun ini adalah stasiun kereta api cepat terbesar di Asia, masih sangat sedikit penumpang. Lapangan barat sudah dibuka untuk digunakan. Area komersial di depan stasiun, kantor pusat perusahaan, pusat pameran dan konvensi, serta bangunan tempat tinggal pada dasarnya sudah selesai. Saat ini pukul 10.34 pagi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Lihat ke sana. Itu adalah pedagang makanan dan minyak. Di sini, saya menjual biji bunga matahari, susu bubuk, dan deterjen pakaian. Lihat saja, benar-benar kosong. Katakan padaku, kepada siapa kami harus menjual?
Apakah mungkin menghasilkan uang di industri makanan dan minuman di area baru Xiong'an? Saat ini pukul 11.30 pagi. Saya baru saja akan makan, jadi izinkan saya menunjukkan sekitar pada saat yang bersamaan. Jalan ini adalah jalan komersial tersibuk di area relokasi Rongdong di area baru Xiong'an. Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar di jalan ini. Ini juga merupakan rumah bagi KFC pertama di Rongdong. Di kedua sisi jalan berjejer restoran besar dan kecil. Ini adalah restoran Hotpot. Saya pernah makan di sini sebelumnya. Rasanya cukup enak, tetapi tidak ada pelanggan. Berdiri di persimpangan ini, melihat arus orang dan kendaraan. Yah, ada beberapa orang. Terus berjalan ke depan dan masih ada beberapa restoran lagi. Kedua sisi jalan dipenuhi tempat makan. Yang satu ini terlihat cukup mewah, tetapi ketika Anda melihat melalui jendela, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Hampir tidak ada yang makan. Restoran sebesar itu pasti membutuhkan biaya besar untuk beroperasi. Jika mereka tidak menghasilkan puluhan ribu yuan per hari, mereka benar-benar tidak bisa bertahan. Beberapa analis mengatakan area baru Xiong'an secara personal direncanakan dan diluncurkan secara tergesa-gesa oleh Xi Jinping. Stasiun kereta api cepatnya yang masif membentang 475.200 meter persegi, 6 kali ukuran stasiun kereta api Beijing. Sekarang area tersebut dipandang sebagai proyek yang belum selesai yang khas, diejek sebagai kota hantu masa depan.